Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Milan, yang saya hormati Pak Ari Setianto Nugroho. Tadi saya lihat sekilas ada Pak Hayono Siono yang memelihara jenggot dan kumis. Yang saya hormati Pak Fuad Bawazir, orang yang selalu baik kepada saya. Tentu pertama-tama kita ingin mengucapkan syukur alhamdulillah bahwa kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat meskipun kita berada dalam keadaan pandemi. Sebelum saya memberikan satu sambutan ini, marilah kita sama-sama berdoa agar kiranya almarhum Pak Subiakto itu diberikan tempat yang lapang, diberikan selalu surga dan dijauhi dari api neraka. Al-Fatihah untuk beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saudara-saudara sekalian, saya baru mengetahui firm akan diminta memberikan sambutan baru tadi malam setelah membaca WhatsApp dari staf saya. Sehingga saya mohon maaf jika pembukaan ataupun sambutan ini tidak mengena di hati saudara-saudara, khususnya tentang refleksi pemikiran sistem ekonomi Pancasila yang ditulis oleh Pak Subiakto. Saya kenal beliau lama sekali. Selalu saya berpikir dan sampai dengan saya menjabat Ketua Dewan Pembina Partai Golkar, saya selalu berpikir bahwa beliau, Pak Biakto itu lebih muda dari saya. Ternyata beliau 2 tahun lebih tua, tapi beliau itu kelihatan sekali awet muda. Makanya kita sangat kehilangan waktu beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara sekalian, saya kenal beliau sejak kita sama-sama di HIPMI. 77 sampai 79 saya menjabat sebagai Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, dan kami selalu berganti-ganti berdiskusi banyak sebagai anak muda pada saat itu yang seolah-olah paling tahu tentang masalah ekonomi bangsa, padahal masalahnya begitu ruwetnya, masalahnya begitu sulitnya. Tapi pada waktu itu kita menggebu-gebu bersama-sama mengatakan bahwa berbicara mengenai ekonomi Pancasila ini sudah dimulai sejak kita sama-sama muda, yaitu 77-79. Pada saat itu juga saya bersama-sama dengan Pak Biakto, saya masih ingat, sering berdebat, sering bertukar pandangan tentang berbagai masalah-masalah lainnya. Waktu terus berganti, waktu terus berlanjut, persahabatan kita tidak hilang setelah beliau menjabat sebagai Menteri Koperasi menggantikan Pak Bustan Arifin. Pada saat itu kita berdiskusi banyak. Dalam diskusi itu tidak saja hanya satu persamaan pendapat, tetapi juga berdiskusi tentang ketidaksamaan pendapat. Kesamaan pendapat dan ketidaksamaan pendapat adalah suatu hal yang wajar di dalam satu diskusi. Kalau semua sama, namanya hanya penataran. Nah, karena itu pada saat Pak Biakto juga di dalam Dewan Pembina Partai Golkar, kita melakukan diskusi yang intens tentang keadaan ekonomi kita dan memberikan masukan kepada
Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar. Saya juga selalu ingat kalau mendapatkan kuliah ataupun suatu wejangan dari Pak Hayono yang selalu saya kagumi cara berbicaranya yang sangat merakyat. Dan saya juga melihat dengan mata kepala sendiri dan mendengarkan betapa Pak Biarto sangat konsisten dalam pemikiran dia mengenai sistem ekonomi Pancasila itu. Baik melalui kooperasi maupun melalui satu usaha-usaha rakyat. Kehilangan Pak Subiarto ini bukan hanya kehilangan bagi Partai Golkar, tetapi juga kehilangan bagi bangsa Indonesia. Beliau orang yang mendedikasikan dirinya untuk memikirkan masalah bangsa, masalah yang terbaik bagi ekonomi bangsa ini. Karena itulah, maka waktu Tommy datang ke saya, menelpon saya, meminta saya memberikan sambutan, tapi mengatakan akan memberikan konfirmasi. Tapi tiba-tiba saya tidak diberikan konfirmasi, tapi karena beliau, Pak Biarto itu adalah sahabat dekat dengan saya mengatakan, baiklah, apa yang ada saya akan lakukan pada hari ini, memberikan sekedar sambutan. Tapi saudara-saudara sekalian, saya menjadi saksi bahwa Mas Biarto itu orang baik, tidak pernah berbicara yang tidak perlu, tidak pernah menjelek-jelekan orang. Tapi kalau dia mempunyai satu konsep, kalau beliau punya konsep itu beliau perjuangkan dengan sebaik-baiknya. Bukan saja di dalam tataran teori, tapi juga melaksanakan di dalam praktek-praktek di daerah-daerah, di desa-desa. Saya kira itulah yang pada saat itu yang menyebabkan sebagai inspirasi bahwa Partai Golkar 2012 yang lalu menerbitkan bahwa negara kesejahteraan, visi negara kesejahteraan 2045 yang kita sumbangkan juga kepada Presiden Jokowi pada saat itu. Dan saya kira pada saat ini kita melihat bahwa pemikiran-pemikiran itu belum sepenuhnya kita jalankan secara bersama. Pemikiran Pak Biarto yang mendalam nanti dibahas oleh Pak Hayono, Pak Fuad Bawazir, saya kira akan lebih mendalami pemikiran-pemikiran dari Pak Biarto ini. Saya sudahi sambutan ini dan kita harapkan kita semua dapat berbuat lebih baik dalam sisa masa hidup kita, berbuat yang terbaik bagi bangsa negara ini seperti yang telah dicontohkan oleh Mas Biarto. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.